Halo, selamat bertemu kembali di kelas algoritma. Hari ini kita akan membahas tentang Python ya. Fokusnya adalah tentang looping, tentang perulangan ya di dalam Python. Ada dua yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama adalah perulangan dengan menggunakan for dan yang kedua adalah perulangan dengan menggunakan while. Oke, nah kita akan bahas dulu mengenai for nanti dengan beberapa tipe-tipenya. Oke. Di dalam pemrograman, salah satu materi yang sering banget atau sering sekali dibahas itu adalah tentang konsep perulangan. Ya. Nah, di Python ada juga yang kita kenal sebagai konsep perulangan. Nah, sebagai deskripsi awal yang disebut sebagai perulangan itu adalah atau bahasa lainnya ada yang nyebutnya sebagai looping, ada yang nyebutnya sebagai iterasi, itu sebenarnya merupakan sebuah perintah yang menyarankan atau yang memberikan perintah instruksi agar suatu proses yang ada di dalam program itu dikerjakan secara berulang-ulang. Ya. Nah, perintah berulang-ulang ini dikerjakan tidak manual. Jadi misalkan contoh kita mau mencetak angka 1 sampai 5, tidak dicetak, tidak ditulis print 1 ya, print 2, print 3 ya, sampai dengan print 5. Jadi tidak menulisnya manual seperti ini mencetaknya. Kenapa? Karena kalau diminta mencetak perulangan ini secara manual, coba kita bayangkan kalau permintaannya sampai 100. Jadi akan kita ketik satu-satu di sini. Print ya, ketik 1 ya, terus print lagi 2, print 3 sampai nanti 100. Coba bayangkan kalau lebih dari 100, 1000 akan ada 1000 baris yang akan kita coba. Nah, dengan perintah yang ada konsep perulangan ini akan mempermudah kita menulis yang proses-proses yang berulang itu cukup dengan satu baris atau dua baris sehingga hasilnya akan menjadi lebih baik di dalam penulisan program. Nah, di dalam konsep perulangan di Python ini akan kita bahas dua hal. Yang pertama perulangan dengan for, yang kedua nanti akan dengan while. Nah, apa yang menjadi perbedaan antara for dengan while? Yang perbedaan pertama adalah kalau for ini bisa disebut sebagai perulangan yang terhitung. Maksudnya terhitung itu nilai awal dan akhirnya sudah ditentukan. Awal akhirnya sudah diketahui. Awal dan akhirnya sudah diketahui. Jadi contoh tadi, cetak angka 1 sampai 5. Ya. Nah, awalnya sudah tahu, awalnya 1, akhirnya berapa? Akhirnya adalah 5. Seperti itu. Jadi permintaan pencetakan ini sudah diketahui di awal. Nah, sebaliknya kalau while itu kita sebut sebagai perulangan yang tak terhitung. Kenapa? Karena berhentinya awalnya ditentukan, ya. Bisa juga tidak ditentukan dulu di awalnya, tergantung datanya. Awalnya tidak diketahui. Akhirnya juga bisa juga di akhirnya itu tidak ditentukan di awal, tapi tergantung dengan program yang kita inginkan. Ya, nah ini akan apa maksudnya lebih kompleks nanti ya. Saya pisahkan ini di slide tersendiri tentang while. Ya, hanya kita akan bahas tentang for dulu. Seperti itu. Perbedaan yang kedua adalah bahwa dengan for ini proses pengulangan itu ya kita sudah tahu berapa banyak perulangan yang tadi ya, yang nomor 1 tadi maksudnya. Jadi kita udah tahu. Kalau 10 dia sudah nyebutin dulu di awal 1 sampai 10, 2 sampai 3 sekian. Kalau while ya dia punya syarat. Ya, while ini. Terus tidak tentu berapa banyak perulangannya. Nah, syarat inilah yang menyatakan dia mau selesainya sampai kapan. Jadi maksud yang nomor 2 ini yang tidak terhitung itu adalah bahwa syarat inilah yang menentukan seberapa banyak proses perulangan yang diinginkan. Seperti itu ya. Jadi kita akan masuk di slide berikutnya itu adalah tentang bagaimana penerapan for ya, penerapan for yang ada ini. Nah, kita hari ini akan fokus kepada for dulu ya. Oke. Untuk yang for loop ya, looping atau perulangan for, format penulisannya adalah seperti ini. Dengan menulis menggunakan perintah atau tulisan for. Ya, kemudian diikuti dengan variabel, nama variabelnya apa, dan diikuti dengan in, ada sequence. Ya, sequence.
sequence ini nanti akan menyatakan sebagai batasnya, batas awal atau batas akhirnya, awal atau akhir dari sebuah perulangan akhir. Nah, sedangkan variabel ini menyatakan nanti tempat ya, tempat untuk menyimpan ya, tempat menyimpan nilai perulangannya, nilai perulangan tersebut, nilai perulangan ya, seperti itu. Jadi penulisannya di situ. Kemudian yang berikutnya adalah ada blocking, ada blok yang masuk di dalam kelompok body of loop, body, badan dari loopingnya ini. Ingat ya, di video sebelumnya ada spasi di sini. Ya, artinya perintah for ini, perintah yang ada di sini akan ada di dalam badan atau di dalam body dari for, akan ikut diulangi, akan ikut terulang sebanyak berapa, sebanyak sequence ini, perintahnya seperti apa. Nah, terkadang di dalam penulisan perulangan for itu ada 3 yang sering dipakai. Ya, pertama dengan menggunakan range, fungsi range, ya, dengan tanpa parameter. Ini range tanpa parameter. Yang kedua, range, tapi dia dengan parameter. Di sini ada parameternya cuma 2. Parameternya ada 2 parameter. Sedangkan yang ketiga, range, dia dengan 3 parameter. 3 parameter. Ya. Nah, kita akan lihat contohnya masing-masing apa perbedaan dari ketiga fungsi ini. Jadi yang pertama itu adalah kalau kita nanti menulis range ini di mana, Pak? Penulisan range ini nanti ada di dalam sequence. Di dalam sequence ini. Jadi kalau misalkan tadi saya tulis gini ya, misalkan ini for i in range. Nah, di sini tulisannya. Range-nya mau pakai mana? Yang pakai tanpa parameter, parameternya 1, atau parameternya ada 2 atau 3. Sorry, 1 nggak ada ya. Parameternya 2 atau parameternya 3. Nah, ya, sorry, parameter 1 tuh yang ini. Nanti di sini nilainya berapa n ya, sorry. Oke, ya. Nah, misalkan contoh di sini, kalau saya panggil dengan range-nya sama dengan 8, artinya apa? Dia akan mengenerate bilangan dari 0 mulainya. Dari 0 sampai dengan n-1. Artinya kalau kita mau mencetak angka 1 sampai 8, kita nggak bisa menggunakan model ini. Harus kita lebihkan, jangan 8, 9. Ya. Nah, tapi otomatis nanti nilainya 0 sampai 9. Nah, ini mulainya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 min 1. Berarti cuma sampai 7 nilainya. Yang dihasilkannya ini. Seperti itu. Jadi kalau dia ditampilkan, nanti yang akan tampil adalah bilangan 0, 1, 2, 3, 4, sampai dengan 7. Nah, repotnya apa? Kalau tadi permintaannya menampilkan angka 1 sampai dengan 8, padahal nilai awalnya adalah 0. Maka yang ini nggak bisa kita menggunakan fungsi yang seperti ini. Fungsi range parameternya cuma 1 ini kita nggak bisa. Maka kita coba parameter yang kedua, ada start, ada stop. Nah, hasilnya sama dengan yang range yang di atas. Bedanya adalah nilai awalnya bisa kita tentukan. Kalau yang di atas ini nilai awalnya tidak bisa kita tentukan, dia mulainya dari 0. Tapi kalau yang kedua, nilai awalnya bisa kita setting mau berapa, akhirnya juga bisa kita tentukan. Jadi kalau tadi mintanya 8, maka kita tulis di sini nanti ya, penulisannya adalah range, kalau 8 ya, 1,9. Kenapa 9 Pak, nggak 8? Karena tetap stop min 1. Ingat di sini. Ya. Nanti hasilnya ini adalah 1 sampai 8. 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sampai 8. Nah, ini contoh ya, 5 sampai 9. Artinya nilai awalnya 5, akhirnya berapa? Akhirnya adalah 8. Kenapa 8 Pak? Karena 9 min 1 sama dengan 8. Yang ketiga, looping itu sering juga digabung dengan range, tapi dengan 3 parameter. Parameter pertama adalah nilai awalnya, parameter berikutnya adalah stop, parameter ketiga itu adalah step size-nya. Step size ini adalah kelipatan. Jadi kalau saya tulisnya 1 range 1,10,2, ini artinya awalnya dari 1, berikutnya adalah ditambah 2. Berarti tambah 2 itu adalah 3.
tambah 2 lagi berapa? 5. Tambah 2 lagi 7. Tambah 2 lagi 9. Nah, dia akhirnya adalah 10. Karena tambah 2 lagi 11, maka karena 10 di sini, maka 11-nya nggak masuk. Jadi cukup sampai 9. Seperti itu. Jadi, 3 kombinasi penggunaan dari range ini sering nanti kita pakai di dalam perulangan for ini, ya. Oke, contoh misalkan gini, ya, kita contohkan, kita lihat ini contohnya. Ya. Kita diminta menampilkan bilangan 1 sampai 10 dengan fungsi range. Nah, ini ya, for i in range 10, print i. Outputnya gini, ke bawah. Ya, ke bawah. Oke, biar enak saya coba buka ininya ya. Saya buka dulu editor saya. Oke. Nah, ini mulai. Oke. Nah, misalkan saya gunakan for yang pertama ya. Oke, ini yang pertama nih. For dengan range. Oke. Oke, ini saya save dulu ya. Saya save namanya Python for ya. For 05.py jangan lupa. Oke. Nah, saya tulis ini for i in range 10.2 print i. Saya run. Oke. Nah, tampil 0 sampai 9 ya, yang tadi. Nilai awalnya nggak bisa kita tentukan sampai 9 dia. Akhirnya 10 min 1. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita tambahkan lagi di sini range-nya misalkan apa? Batasnya nilai awalnya 1. Nah, ini dia akan mencetak 1 sampai 9. 1 sampai 9. Pak, kalau mau sampai 10 gimana, Pak? Tinggal ganti ininya 11. Oke. 11. Ya, sampai 10 di sini. Oke. Kemudian kalau kita misalkan mau ada step size-nya, kelipatan berapa? Kelipatan 2. Jadi nanti yang tampil adalah 2, 1, 2 ya. Kita akan tampil 1, 3, 5, 7, 9. Ya, semua bilangan ganjil ya yang kita tampilkan. Pak, kalau saya mau nampilkannya misalkan kelipatan 3 gimana, Pak? 3. Berarti 1, 3, 6. Ya, 1 tambah 3, 4. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 3, 10. Seperti itu. Ya, jadi akan menampilkan bilangan dengan stepnya. Nah, tinggal memilih, Pak, mau batasannya misalkan nggak aja dari 1, dari 5. Silakan aja, berarti nanti 5 tambah 3, 8. Ya, 11-nya nggak masuk, karena 8 tambah 3. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi, prosesnya akan menampilkan ini, karena min 1 kan tadi kan. Berarti kan ini sampai 10. Ya, kenapa 11-nya nggak masuk? Oke, ini ya. Nah, sekarang saya balik dulu ke sini. 1 sampai 10, saya pakai yang ini. Ya, sampai 11. Oke, ini kan hasilnya kan segini. Saya mau hasilnya nggak ke bawah, Pak. Nggak apa nih, vertikal. Maunya horizontal ke samping. Oke. Di print ini bisa kita tambahkan perintah ini. Ya, ini saya lupa ngezoomnya. Di sini kita koma, kasih tulisan N. N. Nah, ini ada N sama dengan. Kita ketik aja nih. Kita klik ya. Ya, atau kita ketik biasa. Kemudian kasih spasi, kasih petik 2 di sini. Artinya nanti ada spasi di dalam ini. Ya, jadi N itu akhirnya, itu nanti akhirnya itu mau dibikin apa? Sama dengan bentuknya, artinya nanti dia berurutan. Nanti hasilnya gini dia. Ke samping seperti ini. 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10. Nah, coba kita run ya. Oke, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Ini saya klik. Saya ulangi lagi. Tuh, ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 10. Jadi dengan menambahkan N sama dengan petik. Nah, di dalam ini bisa ditambahin. Misalkan mau ada tanda tambahnya di sini. Ya, tinggal kita run, nanti dia tambah. 1 tambah 2 tambah 3 tambah. Gitu. Nah, saya mau kali, Pak. Tinggal dikali di sini. Tuh. Oke, gitu ya. Jadi prosesnya bisa kita tambahkan varian-varian dari perintah loop ini ya. Jadi dari range kemudian tampilannya bisa kita rubah seperti ini. Nah, ini penggunaan dari, saya balik lagi ke sini,
penggunaan dari for dengan menggunakan berbagai macam range, penulisan range ya. Yang pertama tadi adalah range biasa, yang ini ya, ini range biasa, hasilnya ini. Sedangkan yang ini adalah range yang sebelah sini ya, ini adalah range dengan hasilnya apa nih, horizontal ya, tampilannya ini n tambahannya. Kemudian yang di sini ya, ini sama, range-nya 1 sampai 0. Ya, beda ya. Bedanya ini. Oke. Ini kan kalau ini kan tanpa parameternya, tanpa nilai awalnya di setting. Kalau ini ada nilai awalnya 1. Hasilnya ini. Kemudian kalau ini dengan step, ada step size-nya. Seperti itu kombinasinya. Oke, itu tentang penggunaan for loop dengan varian ada range di dalamnya. Nanti kita akan sering ketemu dengan perintah range ini. Jadi tolong dilihat lagi, dipelajari lagi tentang penggunaan for ini. Oke, yang berikutnya adalah varian dari for loop yang ada di Python. Ya, ada dua hal yang menjadi varian di for. Yang pertama adalah for digabungkan dengan blok else, for dengan else. Nah, ini yang menjadi salah satu pembeda perintah for di Python dengan yang lain itu, bahwa di Python for-nya itu bisa digabung dengan else. Ini contoh ya, for yang bagian atas ini. Ya, ini sama seperti biasa yang di slide sebelumnya. Kalau ini for val in range 5, artinya nanti akan menampilkan angka 0, 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu. Nah, kemudian kita bisa kombinasikan dengan perintah else for ini. Artinya apa sebenarnya perintah else ini? Perintah else ini akan dikerjakan ketika bagian looping ini selesai. Jadi di akhir perintah for ini langsung tercetak tulisan proses loop telah selesai. Ini contohnya ya, outputnya seperti itu. Jadi kita bisa kombinasikan, yang pertama varian itu adalah for dengan else. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah varian yang berikutnya adalah for yang bersarang. Nah, kalau yang for bersarang ini sebenarnya hampir di semua bahasa pemrograman yang ada perintah for-nya yang menggunakan for itu bisa digunakan bersarang. Artinya bersarang itu artinya di dalam for ada for lagi. Ya, ini for yang pertama, ini contoh ya. Ini for yang pertama. Kemudian di dalamnya ada for lagi. Seperti itu. Ya. Nah, pada prakteknya terkadang for itu bisa banyak bersarangnya. Ada for variabelnya i misalkan di sini. Terus ada lagi for lagi di dalamnya, for j. Ya, ada lagi di dalamnya for k. Dan seterusnya. Nah, konsep ini sebenarnya ya, konsep for yang bersarang ini anggap seperti sebuah matrik ya. Anggap seperti sebuah matrik. Katakanlah saya tulis 1, 2, 3 ya, baris pertama, di baris kedua ya, kolom kedua ya, terus kemudian kolom ketiga di sini ya, terus baris ketiga, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita gambarkan ini baris ya, kita anggap sebagai for yang pertama. Jadi for i 1 to 3, nanti for i ya sama dengan in ya, range kita tulis di sini karena range-nya ini 1,3 misalkan di sini. Nah, yang kedua adalah for j untuk kolom. Ini untuk j-nya, ini untuk k-nya. Untuk i-nya. Baris dan kolom. Ya. Nah, biasanya kan matrik itu kan baris kali kolom. Baris kali kolom. Nah, barisnya itu menyatakan for yang pertama, terus kemudian yang kedua adalah menyatakan kolom. Nanti kita lihat ke depannya contoh kasus-kasus yang dibahas. Kita akan bahas yang menggunakan matrik ya, seperti itu. Nah, ini contoh ya. Jadi ada dua nih. Contohnya 61 in range 3. Nah, kita tahu bahwa 61 in range 3 ini akan menghasilkan angka kalau dicetak biasa 0, 1, 2. Yang ini nih. Nah, 0, 1, dan 2. Oke. Nah, karena di dalam for 61 ini ada sub lagi atau ada for perulangan lagi
for lagi yang bersarang untuk 62, di mana range adalah 10 sampai 14, maka masing-masing angka 0, angka 1, dan angka 2 ini akan berpasangan dengan bilangan 10, 11, 12, sampai 13. Ini satu. Angka 1 begitu juga akan berpasangan dengan 10, 11, 12, dan 13. 2 begitu juga ya, 10, 11, 12, dan 13. Seperti itu. Nah, hasilnya ketika dicetak seperti ini, 0 yang ini tadi ya, kemudian 10, kemudian ini. Gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan mau dituliskan di dalam sebuah tabel gini dia, trace table-nya ya, kalau kita sebutin trace table ya. Nah, ini saya punya 61. Ini 61 ya. Terus kemudian ini 62. Oke. Nah, ketika for 61 in range 3, kan range 3 ini kan mulainya dari 0 ya. Oke, pertama 0 dulu dia. Nah, ketika selesai 0, dia masuk ke 62. Nah, kebetulan 62 ini mulainya dari 10 ya. Maka di sini 10. Cetak nih. Ya, cetak 61 0, cetak 62 10. Ini 0 10. Nah, kemudian selesai kan 62-nya ini naik lagi ya. Jadi siklus pertama kan gini, 61. Nah, di dalam sini ada siklus lagi. Siklus kecil. Berarti 6-nya masih 0. Ini selesaikan dulu karena dia 10 sampai 14, maka di sini 11. Kemudian 0 lagi, di sini 12. 0 lagi ya, sampai 13. Oke, selesai yang ini. Nah, selesai. Kemudian setelah selesai 0, naik nih untuk yang 1 di sini. Maka pasangannya nanti di sini 1, balik lagi 10. 1 dengan 11. Ya, 1 dengan 11. 1 dengan 12. 1 dengan 13. Selesai naik lagi, 2 dengan 10, 2 dengan 11, 2 dengan 12, dan 2 dengan 13. Terus seperti itu. Nah, contoh misalkan gini, saya mau buat ini menjadi 3 baris ya. Saya balik ke sini ya. Kan ini, oke. For i, ya saya buat for i in range, katakanlah saya mulainya 4 di sini. Oke. Saya tulis ya, print i. Oke, ini awalnya dulu nih, seperti ini. Oke, ini ya, 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, karena 4 di sini. Saya tambahkan di sini, j. For j in range, katakanlah saya ambil 3 di sini. Oke, saya cetak di sini i, ya, j. Oke, ini saya kasih tabulasi, ya, saya kasih blocking, spasi 4 kali. Saya run. Oke, itu pasangannya nih. Tadi 0, 1, 2, 3 yang atasnya. Nah, sekarang karena J-nya ada 3, maka 01, 00, 01, 02. Ini 1. Kemudian 10, 11, 12. 20, 21, 22, 23, 22. 30, 31, 32. Seperti itu. Nah, sekarang saya tambahin lagi ada K. For K in range-nya katakanlah saya ambil 2. Oke, titik 2. Jangan lupa ini di blocking. Ini kan ada di dalamnya subnya. Saya kasih koma lagi, koma K. Nah, oke. Saya run. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita perhatikan ya, tuh dari atas nih. Dia 00 dulu, 00, 000, 001, 010. Kenapa yang ini 01 saja? Karena range-nya cuma 2, 0 dan 1. 01. Range-nya J-nya 3, 0, 1, 2. Ya, untuk yang I-nya juga sama sampai 4 gitu. Oke, itu ya tentang variannya. Nanti lihat contoh-contoh di dalamnya setelah ini ya. Oke, berikutnya adalah ada latihan. Sekarang kita coba bahas ini. Ada 5 latihan ya. 1, 2, 3, 4 ini ya, dan 5 ini. Nah, ini menggunakan perulangan for. Yang pertama adalah kita diminta membuat program menampilkan hasil penjumlahan bilangan 1 sampai 10. Ya, output yang diminta seperti ini.
outputnya. Artinya 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 tambah sampai 10 terus sama dengan, nah ada hasil penjumlahannya 55 ya. Nah sekarang cara menyelesaikannya gimana ini caranya? Yang pertama kalau kita lihat dari sini adalah kita jangan dulu fokus ke angka 55-nya dulu. Kita fokus bagaimana menampilkan angka 1 sampai 10 dengan tampilannya ke samping. Ya, jadi nanti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Berikutnya adalah, Pak, kalau saya mau tambahin tambah gimana? Nah, itu yang kedua. Jadi pertama sekali ya, kasus pertama ini diselesaikan 1. Tampilkan bilangan 1 sampai dengan 10 dulu. Secara horizontal. Horizontal, jangan vertikal. Yang kedua, tampilkan tanda plus. Gimana? Terus yang ketiga, ya, total penjumlahannya. Oke. Nah, ini. Terus yang keempat, cek lain-lainnya kalau ada yang perlu diperbaiki. Ya, 4 step ini yang kita jadikan langkah untuk menyelesaikan kasus nomor 1. Oke, siap ya. Sekarang saya balik ke codingnya di sini. Oke, ini saya buat baru. Yang ini saya CLS yang tadi. Sekarang kita mau menampilkan, oke, ini saya gedekan dulu biar kelihatan. Oke, yang pertama tadi menampilkan penjumlahan 1 sampai dengan 10. Ya, saya save dulu di sini biar kelihatan warna ininya for 9.py. Oke. Nah, output yang diminta adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sama dengan 55. Maunya gini kan, ada plusnya di sini. Oke, saya lupa sebelum kita mulai di situ, tanda crash ini tandanya namanya remark ya. Jadi tanda ini menyatakan catatan atau remark. Ya, nah remark ini tidak diproses oleh komputer, jadi tidak dianggap sebagai baris program nanti ya. Jadi tidak diproses oleh program, hanya sekedar catatan. Isinya apa? Karena catatan, misalkan penjelasan tentang program apa, dibuat oleh siapa, tanggal berapa dibuat, nama programmernya siapa, seperti itu. Nah, ini kalau kita menggunakan crash kalau satu baris. Tapi kalau jumlah barisnya banyak, kita bisa nulisnya seperti ini. Crashnya kita hapus, atasnya kita kasih tanda petik 1 3 kali. Oke, warnanya akan berubah. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau jumlah barisnya lebih dari 1, kita bisa buat tanda petik satunya 3 kali. Diawali dan diakhiri, mana batasnya. Ya, seperti itu. Jadi bisa digunakan sebagai catatan di situ. Oke, sekarang balik lagi ke sini kasusnya tadi. Bagaimana cara menampilkan penjumlahan 1 sampai 10? Oke, sekarang kita step pertama. Menampilkan angka 1 sampai dengan 10. Oke, saya buat for i in range. Saya ambil 1 sampai 11. Sekarang sampai 10 kan maunya. Oke, saya print dulu nih. Oke, i. Nah, kalau saya print model seperti ini, kita ingat ya. Nah, ini kan vertikal dia ke bawah. Kita maunya ke samping. Masih ingat di sebelum-sebelumnya kita gunakan apa? Kita gunakan n. N sama dengan ya, seperti ini. Oke, kita run. Oke, hasilnya tuh 1 2 3 4 5 6 sampai 10. Oke, selesai. Pak, ada plusnya Pak di depan. Nah, plusnya itu kita tambahkan di sini di dalam tanda petik 2 ini. Tanda apa? Dia akan ngikutin. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 plus. Seperti itu. Ya. Oke, selesai ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan lagi di atas ini. Pak, harusnya kan setelah 10 ininya sama dengan. Kok ada plus lagi? Iya. Kenapa? Karena di setiap baris ini, walaupun ininya kita ganti sampai misalkan 20, tetap di ujungnya ada tanda
tanda plus, bukan sama dengan. Meletakkan sama dengannya gimana? Oke, nah sekarang solusinya gini, perhatikan caranya, analisanya ya. Ketika kita jalankan program ini, ya, nah di bagian akhir itu tanda plus ini mengikuti. Nah, ini kan kebetulan kita tadi buatnya sampai 10 ya, berarti kan sampai 9. Nah, 9. Jadi tanda plus ini ngikutin 9 yang terakhir. Jadi kalau saya ganti ininya jadi katakanlah 11, dia kan sampai 10 berarti. Nah, berarti tanda plus tuh ngikutin angka 10. Loh, gimana nih caranya? Nah, artinya kita buat seperti ini. Ada proses if-nya di sini. Kita validasi pakai if. If i sama dengan ya 10.2 ya. Jadi kalau dia sama dengan 10, kita berikan apa tandanya? Tandanya ini kita ganti sama dengan. Nah, kalau enggak, ini tetap maju dulu. Ini else-nya ke sini, blockingnya. Kalau tidak, kita print. Oke, ini i, n sama dengan tik 2 plus. Nah, jadi kalau khusus dia 10, ada sama dengannya. Ya, ini titik 2-nya, jangan lupa. Kalau tidak, tambah biasa. Sekarang kita jalanin ya, kita run. Simsalabim, tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Oke, biar rapi, ini saya hapus dulu. Kita ulangi lagi, run. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Ini ya. Oke. Paham ya? Oke, nah sekarang sudah selesai sampai sini yang diminta di soal 1. Ya. Sekarang Pak menjumlahkan 1 sampai 10-nya gimana caranya? Nah, ingat kemarin itu, ya. Oke, saya coba buka dulu ya. Ya, kalau kita menulis, ya kalau kita buka 1 sampai 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7, tambah 8, dan tambah 9, dan 10. Itu artinya kan gini, 1 ditambah dengan 2, simpen ini, 3. Nanti 3 ini kita pluskan dengan 3. Nah, ini kan 6. 6 ini kita pluskan dengan 4. Dapat 10. 10 ini kita pluskan dengan 5. Dapat 15. 15-nya kita pluskan lagi dengan 6. Yang ini. Ya. Oke, ini saya tulis gini dulu nih. Oke. Dapat 21. Nanti 21 dipluskan dengan 7. Dapat 28. Dan seterusnya. Artinya apa? Kalau saya misalkan ini sebagai hasilnya ini, hasil penjumlahan sebelumnya ini sebagai total, maka ketika saya tambahkan dengan ini bilangannya ini, bilangan ini adalah i, yang for i tadi, for i, in, nah ini, maka totalnya ini artinya kan total yang setelah, yang sebelumnya, yang 1 tambah 2, ini total sebelumnya. Nanti akan ditambahin dengan yang sebelumnya lagi. Total ini kan 6. Nah, total yang sebelumnya kan adalah, total sebelumnya adalah 6. Ini contohnya kita ambil. Nah, nanti ditambah dengan total yang baru, dengan hasil baru. Yang ini. Maka di sini total plus I. Nah, karena di depannya ini ada Pak satunya dari mana totalnya? Maka di depan itu sebenarnya, ya, sebenarnya ketika kita memberikan sebuah eh, ketika kita memberikan sebuah for, ya, maka prosesnya dia menjadi seperti ini. Jadi kalau ketika 1 ditambah, misalkan di sini, 1 ditambah 2, tambah 3, itu artinya di depannya itu tambah 0. Nah, ini kan 1 dulu. Ya, 1 tambah 1 ini. Baru kemudian 1 ini kita tambahkan dengan 2. Dapat 3 kan? Nah, 3 ini nanti kita tambahkan dengan 3. Dapat 6. Dan seterusnya. Nah,
Jadi kita butuh nilai awal. Nah, nilai awal inilah yang kita sebut sebagai total. Itulah total sama dengan 0 kita definisikan. Nanti berikutnya baru di dalam loopnya total ditambah total plus I. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita close ini. Kita balik ke sini lagi. Maka harus dijumlahkan, Pak. Kita butuh total di sini. Oke. Saya tulis 0 di sini ya. Totalnya. Nah, meletakkannya gimana? Ya, kita bisa letakkan di sini. Ya, di dalam for I ini. Jangan di dalam if. Total plus I. Oke. Nah, sekarang meletakkan hasilnya di mana? Letakkanlah hasilnya di luar, karena kan butuhnya sekali. Kalau saya letakkan di sini, misalkan contoh ya, saya print. Sini saya tulis total di sini. Apa yang terjadi? Oh, jadi malahan ke samping, ke bawah dia, bukan di samping. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau ini saya tarikin ke sini totalnya di luar for. Nah, jadi kan di ujungnya terakhir. Ya. Oke. Jadi balik lagi ke sini tadi, dia akan menjumlahkan ya, menjumlahkan bilangannya total. Jadi logikanya nanti totalnya 0 plus 1 ya. Jadi totalnya 0 ditambah 1. Terus kemudian naik lagi ke atas. 1, jadi total yang sekarang diganti dengan total yang berikutnya. Kan gini dia. Saya cari balik lagi ya. Seperti ini. Jadi ketika kita tulisnya seperti itu, ya, jadi ketika kita menulisnya misalkan dengan menggunakan, nah ini misalkan ini. Kalau saya tulisnya misalkan dengan for I in range 5, ya in range 5 ya, misalkan ini. Di sini ada total sama dengan 0. Terus saya tulis di sini total sama dengan total plus I. Nah, ini artinya apa? Tadi, kalau kita buatin tabel gini dia, ini tabel trace table-nya ya. Di sini yang pertama kita tulis nih, pertama dulu total. Total. Oke. Yang berikutnya adalah I di sini. Oke. Yang berikutnya adalah total plus I. Ini total plus I. Oke. Nah, sekarang mulai dulu dari baris ini saya sebutin ya. Ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga. Ya. 1, 2, 3. Sekarang baris pertama, totalnya berapa? 0 dulu pertama. Kemudian for I in range 5. Ya. Berarti I yang pertama berapa? I yang pertama adalah 0. Kan ini kan nanti kan 0, 1, 0,1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang 0 dulu nih. Kemudian masuk baris ketiga di sini. Ya, total sama dengan total plus I. Maka total yang pertama di sini, total variabel total ini sama dengan total plus I. Totalnya yang mana? Total yang adalah yang 0 ini. 0 ditambah I-nya berapa? 0. Sama dengan 0. Ya. Kemudian naik lagi. Nah, ini kan selesai untuk yang pertama. Dia belum selesai, belum keluar ke sini. Tapi karena in range-nya adalah sampai 5 atau min 1 sama dengan 4, maka I-nya di sini jadi 1 kan? I-nya 1. Maka total yang berikutnya adalah naik lagi dia ke atas. Turun lagi ke bawah. Totalnya adalah total plus I. Total yang mana diambil? Total yang ini. Yang sebelumnya 0 ditambah I-nya berapa sekarang? 1. Sama dengan 1. Ya. Kemudian naik lagi I yang kedua. Total sama dengan total plus I. Totalnya berapa? Yang ini dijadikan total yang terakhir. Ditambah berapa I-nya? I-nya 2. Jadi 3. Pas I-nya sama dengan 3, maka total sama dengan total plus I. 3 ditambah 3. 6. 4 berikutnya. Total sama dengan 6 ditambah 4 sama dengan 10. Selesai kan? Karena kebetulan di sini sampai 5, maka selesai. Nah, yang dicetak adalah ini. Inilah total akhir. Gitu.
Maka 1 ditambah 2 ditambah 3, ya misalkan ada 0 depannya, tambah 4, itu sama dengan 10. Yang ini. Nih, ya. Itu. Oke. Paham ya? Mudah-mudahan bisa diikuti. Kemudian selesai ini, ya. Oke. Nah, peletakannya sengaja di sini di luar karena sekali hasilnya. Kalau kita letakkan di sini, dia nanti akan berkali-kali, ya. Maka kita tarik ke sini blockingnya. Nah, ini tadi yang saya sebut penting sekali. Pengertian blocking itu kita tahu bahwa kalau kita mau sekali tercetak outputnya, maka isinya adalah jangan di dalam if atau di dalam for, ya. Oke, itu soal pertama. Selesai. Yang berikutnya soal simulasi perkalian. Yang ini, simulasi perkalian. Ya, simulasi nomor 2 ini perkaliannya 1 kali 10. Ya, 2 kali 10, 3 kali 10, 4 kali 10, dan seterusnya sampai 10 kali 10. Nah, perhatikan di sini. Ya, yang berulang adalah angka depannya. 1, 2, 3, 4, sampai 10. Nah, angka 10-nya nggak berubah. 10, 10. Ya, jadi kita pertama menampilkan angka 1 sampai dengan 10 dulu. Oke, tampilin dulu angka 1 sampai 10-nya seperti apa. Yang kedua, menampilkan tanda kalinya. Yang ketiga, menampilkan tanda 10-nya, angka 10-nya. Baru yang keempatnya adalah menampilkan sama dengan dan hasilnya berapa. 2 kali 10 itu 20, 3 kali 10 itu 30. Oke, kita coba ya. Oke, Oke, saya balik ke coding dulu. Oke, ini saya save, saya buat baru lagi. Saya save dulu. Ini for 0, oke, for 10.py. Oke, nah ini akan menampilkan ya, menampilkan perkalian 10 lah ya namanya. 10. 1, 2, 3. Oke. Nah, kita buat for i in range. In range. Kita mau 1 sampai 11. Kita kan maunya 10 ya. Oke, ini saya cetak dulu nih. Print i. Oke, saya run. Oke, kita lihat di sini hasilnya. Oke, sudah benar ya. 1 sampai 10. Nih, ini. 1 sampai 10. CLS dulu nih. Ya. Oke. Nah, biar kelihatan ini jangan banyak-banyak dulu ya. Saya ambil 5 dulu ya, biar kelihatan di sini. Kita ganti, tinggal ganti 10 nanti itu. 1 2 3 4 ya. Oke. Oke, selesai. Nah, kemudian kita kan mau kali, tampilin kali. Koma, titik 2 kali. Oke, kita run. Nah, 1 kali. Ya, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Oke. Berikutnya adalah menampilkan 10-nya. Ya udah tinggal ditambahin 10 di sini. Kan 10-nya nggak berubah. 10-nya itu. Cetak. Tuh, 1 kali 10, 2 kali 10, 3 kali 10, 4 kali 10. Oke. Berikutnya adalah menampilkan sama dengan. Tambahin sama dengan di sini. Jalani lagi. Oke. Berikutnya hasilnya, Pak. Nah, hasilnya ini. Hasilnya kan berarti harus kita kalikan. Berarti kita kalikan di sini. Kali kita sebutin Pak prosesnya. Kan mengalikan beneran ini. Berarti yang dikali adalah i-nya, kita kali. Simbol kali pakai tanda bintang kali 10. Oke. Terus jangan lupa tampilin hasilnya di ujung, tulis kali. Ya. Atau jangan kali lah ya, hasil ya. Hasil kali ya. Oke, di sini kita tulis ini. Hasil kali. Oke. Ya, simsalabim. Tuh. Oke. Ya, 4 kali 10. Oke. Pak, mau sampai 10. Ya sudah, ini tinggal diganti 11 berarti. Oke, kita jalanin ya. Tuh, hasilnya kan benar kan? Tuh.
Oke. Nah, ini contoh yang kedua latihannya. Perkalian 10. Pak mau perkalian 5 ya, tinggal ganti 5 di sini. Ininya ganti 5. Oke, itu soal yang kedua. Oke, soal keempat. Nah, ini soal keempat ini. Soal ketiga. Menghitung rata-rata. Ya, menghitung rata-rata. Bilangannya diinputkan. Ya, berarti kan yang harus kita perhatikan pertama adalah gini. Bagaimana cara menginputkan 5 buah bilangan? Bilangannya bebas, berarti 5 buah bilangan jangan terbentur berapa ya rata-ratanya ya Pak. Nggak usah. Bilangannya terserah, bisa 2, ya bisa 3, bisa 4, bisa 5. Tapi jumlahnya adalah sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi. Nah, jumlah bilangan ini nanti dijumlahin. 2 ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, tambah 6. Jadi pertama tuh nampilin cara input 5 bilangan dulu. Bebas bilangannya. Yang kedua adalah bagaimana cara menjumlahkan bilangan-bilangan tersebut. Simpan di dalam variabel total jumlah. Total jumlah. Ya, ini pakai i, pakai for. I namanya. Yang berikutnya adalah bagaimana cara menjumlahkannya total ini. Oke, udah tahu jumlahkan. Yang berikutnya adalah membaginya rata-rata. Ya sudah bagi 5 ini kan. Total jumlah ini kita bagi dengan 5, banyaknya bilangan. Dapatlah variabel rata-rata. Nah, rata-rata kita simpan, hasilnya ini kita simpan sebagai variabel namanya rata-rata. Oke, itu ya. Nah, sekarang saya mulai stepnya. Saya close dulu, saya balik lagi ke sini. Saya save, saya end. Oke, saya save dulu di sini. Saya kasih for lagi, simpan nama filenya dengan for yang ke-11. Oke, PY. Oke, ini rata-rata. Hitung 5 bilangan rata-rata. Hitung rata-rata 5 bilangan ya. Rata-rata 5 bilangan. Oke. Sekarang for dulu nih. For i sama dengan ya in range, ambil bilangannya 1 sampai 5 sampai 6 berarti. Oke. Nah, masih ingat ya input Pak, kalau kita mau menginput bilangan pakai apa? Pakai bilangan yang namanya pakai proses nama fungsinya adalah input. Nah, input. Oke. Ketik bilangan ya ke i ya. Bisa nggak ya kayak gini ya? Nah, oke, coba kita cek dulu nih. Oke. Ini kan ini. Oke, ini ada error. Oke. Kata dia expected most. Oke. Oke, berarti nggak bisa ini digabungkan. Oke, ketik bilangan kita berarti nggak bisa menggunakan gini. Berarti kita ini kita ganti berarti. Oke. Bisa nggak nih? Ketik bilangan ke koma i. Coba ya, bisa nggak ya? Taruh dulu. Oke, nggak bisa. Berarti kita nggak bisa gunakan ini. Dia modelnya gini berarti. Harusnya gini. Nah, ketik bilangan. Oke, ketik bilangannya berapa? Saya masuk 1. Bilangan kedua berapa? Ya, ini kan. Oke, ini bilangannya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4. Nanti kita jumlahkan nih bilangan ini. Ya. Oke, biar rapi saya kasih sama dengan di sini. Oke. Jadi ini menginputkan 5 bilangan dulu nih. Nah, ini bilangan pertamanya 3, bilangan kedua 4, bilangan kelima itu. Oke, setelah dapat cara nginput 5 bilangan, kita hitung total jumlahnya. Nah, kita buat variabel baru, total jumlah. Sama konsepnya kayak tadi. Maka bilangan-bilangan yang diinputkan itu harus kita jumlahkan, total namanya. Ya, total jumlah. Itu sama dengan total jumlah. Kita tambahkan dengan bill. Ya, nah karena
bilangan total jumlah ini harus tahu berapa pertama, maka kita definisikan total jumlah itu sebagai 0 dulu pertama. Jadi nanti 0 tambah 1, 0 tambah 3, 0 tambah sekian. Di jumlah-jumlah sebelumnya ditambahin. Nah, ini kita coba cetak, print dulu, jangan di sini ya. Kita keluarkan dari for, total jumlahnya kita cetak. Oke, saya run. Oke, kita ambil bilangan yang pertama 1, bilangan keduanya salah ya. Oke, bentar dulu. Oke, total jumlahnya. Bentar. Total jumlah. Oke, sama dengan total bill. Oke. Nah, karena ini lupa kita. Karena bill ini inputannya ini adalah dalam bentuk string, maka kita convert. Ya, saya buatin convert dulu pakai float. Masih ingat ya, di convert ke dalam bentuk numeric number seperti itu. Oke, saya masukin bilangan yang pertama 1, bilangan kedua 3, bilangan keempat seperti ini. Oke. Nah, kita hitung nih, bener nggak? 1 tambah 3, 4. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 5, 13. 13 tambah 6, 19. Oke, nah ini kita sebut sebagai total bilangannya di sini. Kalau ya nggak yakin sini, tinggal tulis total penjumlahannya. Oke, koma. Oke, tinggal kita run ya. Kita masukin angkanya. 3, 4, oke. Nah, 25. Nggak percaya, hitung sendiri. 7 tambah 5, 12. Ya, 12 tambah 13, 25. Oke. Selesai kan? Nah, sekarang rata-rata. Bagaimana cara rata-rata ngitungnya? Kan rata-rata itu rumusnya, rata-rata kita buat variabel baru. Rata-rata kan total jumlah. Udah dapat total jumlah. Bagi berapa? Kita bagi dengan I dong. Ya, bagi 5 aja karena 5 bilangan. Ya, tinggal di print. Ya, copy di sini atau print, diketik ini print. Rata-ratanya adalah sama dengan koma rata. Oke. Tinggal kita run. Masukin bilangannya. 1, 3, 4, 5, 6. Oke. 19 totalnya kita bagi 5. 3,8. Oke. Biar yakin, kita ambil bilangannya yang bulat aja. Ya, kita ambil bilangannya yang bulat. Oke, misalkan bilangannya 5 semua nih. 5, 5, 5, 5, 5. Oke. 25 bagi 5, 5. Nah, oke ya. Ini soal yang keberapa nih tadi? Ketiga. Menghitung rata-rata dari 5 bilangan yang diinputkan. Nah, ini yang disebut sebagai inputan itu ini. Bill ini. Ya, input. Bisa ganti-ganti bilangannya. Sedangkan total, dia menjumlahkan hasilnya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan lagi tentang ini, nanti akan saya jelasin lebih detail di situ. Oke, itu soal yang ketiga. Oke. Nah, untuk soal yang keempat, sebenarnya kalian diminta mengecek aja sih outputnya apa ini. Nah, ini beda for-nya. For-nya kan kalau yang sebelumnya, ini kan dia menggunakan range di sini. Ada range dengan 3 model. Ada yang parameternya 1, ada range yang parameternya 2, ya, A, B, ada juga range yang parameternya 3A, B, dan C. Nah, sekarang ininya data di sininya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah data ini diambil dari data variabel yang bertipe list di sini. Oke, lihat lagi di video sebelumnya, list. Jadi kita daftarkan dulu isi dari variabel data itu. Isinya pakai kurung siku ya, 1, 2, 3, 4, 5 atau berapa di sini datanya. Artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data. Ya. Nah, nanti ketika dia for i in data, ini akan menampilkan ya bilangan yang ada di dalam sini. Bilangannya ini. Ya, jadi kalau ini kita jalankan, dia akan menampilkan bilangan ini. Jadi nanti ini isinya berapa? Ya, isinya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu aja bedanya. Jadi kita diminta ngecek, nah perbedaan itu adalah ini dari data ini. Bukan lagi angka 1
2, 3 atau 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, tapi adalah angka yang ada di dalam isinya di sini. Ya, kalau nggak percaya silakan dicoba ya. Oke, itu. Nah, yang terakhir menampilkan tanda ini. Oke, nanti saya kasih deh. Ya, bagaimana cara menampilkan tanda bintang ini. Ini sering banget ini kalau kita belajar perulangan pasti menggunakan tanda-tanda bintang ini. Nah, konsepnya untuk menyelesaikan ini, nah, ini lihat nih, kayak konsep baris dan kolom tadi. Ini saya bagi. Satu, saya bagi, ya. Oke, saya bagi kolomnya. Saya bagi barisnya. Cara ngelihatnya gini. Solusinya. Nah, oke. Ingat tadi, kalau yang ini kita sebut sebagai baris, sedangkan yang atas ini kita sebut sebagai kolom. Artinya apa? Kita butuh berapa baris? Kalau kita misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita butuh 5 baris. Kolomnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti baris dan kolom itu sama dengan 5. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menampilkan bintang? Pada saat baris pertama, ya, pada saat baris 1 sampai 5 ini kita udah tahu caranya, tinggal for i baris in range 6 kita tulis ini kan keluar nanti kan 0 1 2 3 4 sampai 5 atau pakai 1 koma gitu ya, 1,6 jadi nanti 1 2 3 4 5. Tapi jangan nyetak i-nya, tapi yang kita cetak adalah tanda bintang. Nanti dia dapat ini 1 sampai 5. Nah, yang berikutnya lihat. Ketika barisnya 1 yang ini, ternyata jumlahnya 1 bintangnya. Ketika barisnya 2, jumlah bintangnya 2. Ketika barisnya 3, jumlah bintangnya 3. Barisnya 4, jumlahnya 4. Barisnya 5, jumlahnya 5. Artinya apa? Jumlah bintang ini yang di kolom-kolom ini terpengaruh dengan banyaknya barisnya ini. Ya. Jadi kalau barisnya 1, ya bintangnya 1 juga di sini. Ya, kalau dia 2, maka dia ada 2 di sini. Nah, ini 1, ini 2 kalau kita bilangin kolom. Jadi nanti ketika for i yang pertama in range, nah maka for j untuk kolom in-nya adalah sebanyak i, sebanyak baris. Oke, sekarang kita coba ya. Oke, kita coba. Terus ini saya close. Oke, saya buat di sini. Saya save dulu ya, biar bisa mati. For 11, 12.py. Oke, menampilkan bintang. Oke. Saya buat ini for i in range. Saya buat ya 6 ya, karena mau bintangnya kan 5. Oke. Print bintang. Oke, saya ketik ini bintang. Oke, saya coba dulu run. Nah, ini kan bintang. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Oke, 6. Ya, karena 0 ya. Seperti itu. Nah, ini nyetaknya. 1 2. Oke, ini saya close dulu dari 0 ya. 1 2 3 4 5 6. Oke. Nah, ini bisa aja kita ganti. Coba ini kita ganti range-nya 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 0, 1, 2, 3, 4 ya. Benar ya? Oke. Nah, ini 5. Kemudian kita mau cetak kolomnya. Oke. Nah, ini saya print, for j in range. Nah, range-nya ini jangan di angka. Tapi dia kan tadi range-nya ini ngikutin baris. Maka di sini range-nya sebanyak i. Di sini isinya sebanyak i. Gitu. Ya. Jadi kita isinya sebanyak i-nya, range-nya. Kemudian
Nah, sekarang kita buat variabel untuk menampung hasilnya nih. String saya sebutin, string. Variabelnya nih. Saya pakai jangan string lah ya, bintang lah ya. Bintang. Bintang ini sama dengan bintang plus. Ya, tanda petik ini. Nah, ya, jadi ini nanti kita hilangin. Kita buat variabel kosong di atasnya, bintang sama dengan petik. Oke. Jadi nanti biar bintangnya satu seperti itu. Jadi satu cetak seperti itu. Oke, oh ini rupa titik 2. Nah kemudian kan ingat tadi itu, setiap dia menampilkan, oke, nah ini saya hapus dulu ya. Setiap kita menampilkan, oke, misalkan ini. Nah ini kan bintangnya kan di ini tadi. Oke, ini bintang 1, ini bintang 1. Nah setiap dia menampilkan 1, ya dia akan menampilkan 1, baris 1. Ketika dia 2, maka 2. 2, 2. Oke, nah sekarang kalau kita buatnya misalkan bintang sama dengan bintang plus tanda bintang ini, ingat ya, kalau dia string bentuknya, ya, kalau kita gunakan string, maka dia bukan dijumlahkan, tapi digabung, ditambah bintang. Nah, karena bintang di awalnya itu adalah kosong, di sini ada for tadi ya, for i, maka bintang ditambah dengan bintang ini. Jadi keluar bintangnya pertama 1. Ya. Nah, kalau dia 2 nanti jumlahnya sebelumnya bintangnya jadi 2 untuk baris kedua. Bintangnya nanti ke baris ketiga jadi 3. Gitu. 4 ya ada 4 di sini. Ya. Oke, sekarang balik lagi ke tadi ya. Oke, sekarang saya cetak di sini. Kita run dulu, kita cetak dulu nih, print bintang. Oke. Saya run. Tuh, ini kan. Tuh 2 3 4. 1 3 1 gini. Wah, masih kacau ini. Harusnya kan 1 2 3 4. Nah, ini udah bisa kepotong di sini. Karena jumlahnya apa? Jumlahnya udah ngikutin. Maka setiap perpindahan ini harus kita potong di sini. Ya, maka sini kita tambahin lagi di sini. Ya, kita cetak di sini. Bintang sama dengan ya bintang plus oke. Oke, nah karena kita mau hasilnya nanti bintangnya nanti setiap ini berubah, maka kita tambahin lagi di sini di luar ini. Jadi setiap perpindahan baris nanti ada bintangnya ada enter. Ini enter artinya ya. Ini saya tambahin ini. Slash n kayak gini. N ini backslash n artinya adalah pindah baris. Jadi ketika bintangnya nanti jadi gini maksudnya ini. Nah, ketika bintang yang pertama, dia enter langsung ke bawah. Jadi ketika bintang yang pertama ini enter. Terus naik lagi kan ke atas, naik lagi ke i yang kedua. Bintangnya bintang ya kosong, bintang yang sebelumnya tambah jadi 2 di sini bintangnya. Selesai di sini, ya tak naik lagi ke atas.
Ya, jadi ini adalah enter dia, pindah baris atau enter. Enter biasanya seperti itu. Nah, jadi ketika kita sudah selesai, kita tinggal cetak. Ya, atur bintangnya sebanyak 5 atau 5 tadi yang tadi. Oke, tuh 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Nah, kalau mau ada spasi, tinggal di antara bintangnya kasih spasi. Oke, tinggal di run. Oke, ini ya. Kita sudah dapat bintangnya. Nah, sekarang kalau bintangnya saya ganti posisinya. Ya, ini saya save ya. Ini saya copy dulu. Saya end, saya paste ke sini. Saya simpan ya. Python for, saya ganti di sini Python-nya ke 13.py. Oke. Nah, saya ganti bintangnya, saya mau gini bintangnya. Saya ganti bintangnya, saya mau gini. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Oke. Artinya apa? Pertama 6 dulu dia, 5 dulu. Baru kemudian 4. Makin mengecil. Kalau tadi kan ke sampingnya, 1, 2, 3, 4. Nah, yang kita ganti di mana di sini? Yang kita ganti ini. Kalau ini kan ngikutin. Ya, maka jangan I di sininya. Ya. J-nya ini jangan in range-nya jangan ngikutin I. Ya. Jadi ngikutin sebanyak apa? Coba kita tambahin 6 min I. Nah, gitu ya. Taran. Nah, gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Ngikutin dia di sini. Jadi 5, 5, 5 gitu. Jadi makin sini ya, makin sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6, 6, 6 mulainya. Jadi banyak dulu baru ini. Tapi kalau saya ganti ininya range-nya 6, nanti keluar per kali bintangnya beda. Tuh, 6 kali 6. Ya, 6 kali 6. Karena mulainya dari 0 ya. Seperti itu. Kalau kita misalkan mau 5 ya tinggal ganti 5 di sini. Pak mau 5. Ya udah sini 5, ini 5. Awalnya ini dulu sebenarnya sih. Oke, save dulu ya. Oke. Oke. Oke, ini kita sudah selesai. Oke, jadi kalau saya run, oh ini kurungnya kebanyakan, save dulu. Nah, kita run. Nah, ini ya 5. Jadi awalnya ini. Nah, kalau kita maunya dia seperti ini, maka di sininya kita ngikutin I. Gitu. Set. Nah, kalau kita mau bentuknya sebaliknya dari yang terbesar dulu, maka ininya adalah 5 min I. Ya, seperti itu. Banyak kombinasinya. Jadi kalian bisa kembangkan ini. Jadi kalau misalkan kalian mau nyoba, bisa aja bintangnya itu nanti modelnya ya silakan dikembangkan ya. Jadi bisa aja bintangnya kita mau misalkan seperti ini ya. Oke, di sini 3. Nah, di sini 3. Oke, di sini ada juga yang gini. Nah, 1, 3, 5. Itu atau model-model yang lain ya, macam-macam. Ada yang modelnya misalkan ini ya. Oke, ada yang seperti ini bintangnya. Nanti silakan dikembangin ya, mau model seperti ini. Ini kan segitiga nanti modelnya. Ya, bintangnya segitiga. Nah, jangan jangan khawatir, konsepnya sebenarnya sederhana itu. Kalau dia bintangnya 3. Jadi gini gampangnya. Ya, sorry, salah. Caranya gini. Nah, ini kan tadi bintangnya kan gini. 1, ini 1, di sini 3. Ganjil kan? 1, 3. 1, 2,
3, 4, 5. Nah, ini kita garisin, kotakin gini. Ya, kotak-kotakin gini. Oke. Jadi kan nanti kan di sini dapat di sini 1. Misalkan sampai berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi di sini 7. Nah, kan segitiga nih dapat. Nah, ngelihatnya gimana ngelihatnya? Ngelihatnya ini sama seperti tadi. Berarti ini kalau ini mulainya di baris ini, berarti ini 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, nah kalau ini 1, 2, 3, 4. Nah, lihat di sini. Berarti kan ini 1 dengan 3. 2 dengan, ya, 2, 2, 3, 3. Berarti kan kelompoknya ini nih. Set, ini segitiganya. Oke. Ya, silakan dicoba. Nanti kalau ada yang mau, nanti saya bikin khusus ini tentang penjelasan ini. Ya, seperti itu. Sama seperti tadi, kalau misalkan mau bentuknya gini, Pak. Sorry. Bintang misalkan ya. Nah, maunya plus gini. Di sini ada bintangnya. Bintangnya ada di sini. Atau modelnya seperti ini. Nah, kita harus tahu nih modelnya. Ya, dia kan harus imbang. Ya, oke. Jadi macam-macam nih. Nanti saya kasih lah penjelasannya tentang itu. Oke, itu ya tentang bagaimana cara menyelesaikan beberapa soal. Ya, silakan dicoba. Kalau ada pertanyaan, mangga ditulis di kolom komentar. Kita akan lanjutkan lagi nanti di video berikutnya. Masih di kelas algoritma pokok bahasan tentang Python. Terima kasih sekali lagi. Selamat